Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sirah nabawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Khuzari berperan sebagai Nabi Muhammad. Saizil Qais berperan sebagai Malaikat Jibril. Muhammad Aksar Nur Razak berperan sebagai Abu Thalib. Muhammad Ibnu Al-Nafis berperan sebagai Pendeta Bayro. Saizil Habibi berperan sebagai Maisarah. Muhammad Gibran, Muhammad Nabak Kalbi, Muhammad Rizki Ar-Rayyan, dan Muhammad Aksar Yanda berperan sebagai suku kabilah kaum Quraisy yang berselisih. Selamat menyaksikan. Mana perangnya? Lagi. Kapan, Nek? Dimulai dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Sib Bani Hashim, Mekkah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad lahir dari ayah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu bernama Aminah binti Wahab. Akan tetapi ayah Nabi Muhammad wafat saat beliau masih di dalam kandungan. Ibu susuan Nabi Muhammad bernama Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Dikarenakan kebiasaan dari kaum Quraisy yang menitipkan dan menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita di daerah Baduy pedalaman agar fasih lisan Arabnya dan terhindar dari penyakit yang biasa tersebar di kota. Keberadaan Nabi Muhammad membawa keberkahan di keluarga Halimah As-Sa'diyah sampai beliau berusia 4 tahun. Hingga terjadi peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad oleh Malaikat Jibril. Kemudian hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah peristiwa itu, akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya sampai usia 6 tahun sang ibunda wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun dan setelahnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan setelahnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib seperti anaknya sendiri. Meski hidupnya serba kekurangan dan memiliki banyak anak, Abu Thalib mengasuh dan melindungi beliau dengan baik, bahkan sampai akhir hayatnya. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad ke Syam untuk berdagang, dan di sana mereka bertemu dengan Pendeta Bayro. Kenapa?
Dan di sana mereka bertemu dengan pendeta Bahira dan mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Sekitar usia 25 tahun, Nabi Muhammad bersafar ke Syam membawa dagangan Khadijah, ditemani budak laki-laki milik Khadijah bernama Maisarah. Dan kembali dengan keuntungan yang cukup banyak. Maisarah juga menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad yang sangat jujur dan amanah. Maka hati Khadijah pun tertarik. Kemudian Nabi Muhammad pun menikah dengan Khadijah dan dianugerahkan anak 3 laki-laki dan 4 perempuan, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Sekitar 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, saat usia Rasulullah 35 tahun, terjadi pertikaian antar kepala suku ketika meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Kaum Quraisy melakukan perbaikan Ka'bah disebabkan sebelumnya Mekah diterjang banjir yang menyebabkan beberapa kerusakan Ka'bah. Menjelang peletakan Hajar Aswad ke tempatnya semula, terjadilah perselisihan. Perselisihan berlanjut hingga hampir di antara mereka saling menumpahkan darah karenanya. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram sebagai hakim atas perselisihan mereka. Allah Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram. Mereka mengatakan, telah datang Al-Amin yang terpercaya, maka kami pun ridho dia sebagai penengah atas perselisihan kita. Nabi Muhammad pun membentangkan surbannya, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, kemudian meminta seluruh pemuka kaum Quraisy memegang ujung-ujungnya. Setelah dekat tempat peletakan, maka beliau sendiri yang mengangkat Hajar Aswadnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala di usia 40 tahun, dimulai dengan turunnya 5 ayat pertama surah Al-Alaq di Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ma qara'tu. Iqra ma qara'tu. Iqra ma qara'tu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi
allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah pun merasa takut dan menceritakan kisah tersebut kepada istrinya, Khadijah. Dan beliau menghibur serta mengajak Rasulullah bertemu Waraqah bin Naufal untuk menanyakan tentang peristiwa di Gua Hira. Setelahnya, fase dakwah Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu fase dakwah di Mekah selama 13 tahun dan fase dakwah di Madinah selama 10 tahun. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.